Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajizah Nurul Eka Pratiwi dari Pendidikan Luar Biasa kelas A2 semester 6. Di sini saya akan berbicara tentang tugas proyek pengembangan keterampilan vokasional untuk ABK Pasca Sekolah ke Dunia Kerja dari mata kuliah Pendidikan ABK Pasca Sekolah. Sekolah luar biasa atau yang biasa kita singkat SLB itu sudah tidak asing lagi kan di telinga kita? Ya, SLB adalah lembaga pendidikan yang profesional yang bertujuan untuk membentuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental atau yang biasa kita sebut ABK, anak berkebutuhan khusus, agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk di masyarakat. Dan tidak hanya itu, agar ABK dapat mengembangkan kemampuan untuk masuk ke dunia kerja ataupun pendidikan lanjutan. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan saya pernah membaca di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu kesamaan hak memperoleh pekerjaan. Undang-undang ini sebagai landasan operasional dalam mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera dan mandiri. Dengan demikian, para penyandang disabilitas berhak memiliki hak yang sama atas pekerjaan dan kehidupan yang layak. Mereka bekerja harus sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya masing-masing. Untuk apa? Untuk kehidupan mereka di masa depan yang tidak mungkin akan bergantung terus terhadap orang lain. Jadi, mereka harus mandiri dengan cara bekerja. Dalam merencanakan dan menyelenggarakan apapun, pasti semuanya mempunyai tujuan dan manfaatnya masing-masing kan? Ya betul, proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemandirian dan keterampilan ABK untuk bekal hidupnya nanti di masa depan. Bukan hanya sekedar keterampilan, ya pastinya keterampilan yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Manfaat dari ini semua agar ABK dapat bekerja seperti anak pada umumnya, yang sebelumnya dibahas di dalam undang-undang bahwa semua warga negara berhak bekerja, termasuk ABK. Oke? Lanjut. Dalam hal ini, keterampilan yang akan diajarkan kepada ABK yaitu keterampilan vokasional. Yang pastinya sudah familiar kan dengan hal ini? Keterampilan vokasional atau keterampilan hidup yaitu untuk memberikan bekal kehidupan di masa depan. Jadi, mempersiapkan ABK untuk bekerja. Keterampilan di SLB akan disesuaikan dengan kemampuan, minat, dan bakatnya masing-masing. Dalam mewujudkan ini semua, pasti membutuhkan strategi kan untuk melaksanakannya. Yang pertama, menentukan keterampilan. Kepala sekolah dan guru di SLB harus mengetahui keterampilan apa sih yang cocok untuk ABK yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, karena mereka mempunyai kemampuan yang bervariasi. Kedua, pelatihan. Jika mereka sudah menentukan keterampilan yang cocok, maka harus segera dilatih sampai mereka mahir akan keterampilan tersebut. 3. Survei. Kepala sekolah dan guru mengunjungi beberapa tempat kerja yang sesuai dengan keterampilan yang telah digeluti di sekolah, yang pastinya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat masing-masing ABK ya. 4. Kerjasama. Ketika memang sudah oke antara SLB dan tempat kerja, maka pihak SLB akan meminta izin bahwa peserta didiknya akan bekerja di sini, karena tempat kerja di sini sesuai dengan keterampilan yang telah dikuasai di sekolah. 5. MOU. Kenapa sih mesti MOU? Karena MOU adalah dokumen legal yang berisi persetujuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu, persetujuan dari pihak SLB dan tempat kerja bahwa ABK boleh bekerja di sini. 6. Penyaluran. Setelah mendapatkan MOU, baru ABK bisa bekerja di tempat tersebut, dan pihak SLB menyerahkan ABK untuk bekerja di sana. 7. Lulusan bisa bekerja. Maksudnya ABK sudah bisa bekerja di tempat kerja dengan keterampilan yang telah digeluti di sekolah. Bedanya mereka mempraktikannya di tempat kerja, bukan di SLB lagi. Mereka akan mendapatkan pendapatan dari tempat kerja tersebut. 8. Evaluasi dan tindak lanjut. Kenapa sih mesti evaluasi? Kenapa sih mesti tindak lanjut? Karena setelah mereka 3 bulan bekerja, mereka akan dilihat hasilnya. Jika sudah baik, oke, mereka akan dilanjutkan
dan hasil karyanya akan dipromosikan. Sedangkan kurang baik, mereka akan dilatih lagi supaya mereka lebih mahir. Selanjutnya, stakeholder. Mungkin masih agak asing ya, apa itu stakeholder? Apakah ini orang, benda, atau apa? Jadi gini, stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan untuk ABK bisa bekerja. Jadi siapa aja sih stakeholder di sini? Nah, tentunya ABK sendiri ya, karena mereka yang akan bekerja nantinya. Selanjutnya, kepala sekolah dan guru keterampilan. Mereka itu sebagai perantara antara SLB dan tempat kerja. Terus, tempat kerja tersebutlah pastinya. Jadi, tempat kerja yang akan menerima ABK dan akan menindaklanjuti hasil pekerjaannya. Setelah kita merencanakan ini semua, peluang, kelebihan, kekurangan, dan tantangan itu pasti ada. Peluang di sini maksudnya, karena dengan di SLB, anak dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Apa sih kelebihan rancangan ini? Jadi, SLB itu berada di bawah naungan pemerintah. Jadi, akan difasilitasi setiap kebutuhan, termasuk keterampilan yang diselenggarakan oleh sekolah. Ada kelebihan, pasti juga ada kelemahan. Maka diperlukan guru khusus keterampilan yang sudah bersertifikasi, agar dapat memahami dengan benar setiap tahapan keterampilan. Selain itu, persoalannya mengenai administrasi yang berbeda, baik itu administrasi pendaftaran, keuangan, ataupun fasilitas sekolah yang memang harus ada kelas khusus untuk keterampilan pendidikan ABK pasca sekolah. Nah, hal ini cukup memberikan tantangan untuk sekolah, di mana kepala sekolah dan guru harus mengetahui dan melatih keterampilan anak agar anak cukup mahir untuk masuk ke dunia kerja. Alhamdulillah, pemaparan tugas proyek matkul alias mata kuliah pendidikan ABK pasca sekolah sudah selesai. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang pas di hati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.